Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini lanjutan video sebelumnya ya, karena ada kelupaan di video saya sebelumnya. Saya sudah upload ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya saya sudah upload. Cuman ada beberapa hal yang mau saya tambahkan lagi ya. Ini sudah take profit ya, hari ini dapat 34 US dollar. Teman-teman bisa lihat di sini turun banget nih tuh ya. Ini turun banget nih. Tadi saya bukan tadi, sorry, tadi pagi lah ya, sekarang malam teman-teman ya. Ini ambil posisi di sini teman-teman nih ya, di 149 128 nih, sekitar segini tadi ambil posisi di sini ya. Nah, kenapa tadi pagi saya ambil posisi di sini ya, sekarang profitnya segini ya, nggak gede ya teman-teman, kecil ini ya, receh ya. Nah teman-teman, ini saya biasa menggunakan dua atau tiga indikator. Yang pertama itu Ozone Oscillator ya. Ozone Oscillator itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini dari titik, sorry sebentar ya, ini di USD JPY time frame-nya 4 ya. Di titik sini ke titik sini dia naik. Sedangkan di Ozone Oscillator di titik sini ke sini dia turun. Ya, berarti di area ini akan terjadi pembalikan arah ke bawah sini nih, yang ini nih ya. Dia akan terjadi pembalikan arah ke bawah sini. Tapi teman-teman jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator ini. Jadi mentang-mentang ini naik, ini turun, oh saya ambil posisi sell di sini. Jangan pernah teman-teman ya. Harus didukung 2 atau 3 indikator atau 4 bahkan lebih, itu lebih bagus, lebih kuat. Nah, pendukung indikator yang lainnya itu yang kedua itu ada support and resistance. Teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah saya kasih garis nih ya. Ini garis nih, yang ini. Nah, ini kita garis ya, ini ambil posisi sini, kita geser ke sebelah kiri. Kita cari ada titik support nggak sebelah kiri, teman-teman. Nah, pertama ini. Ya, ini yang pertama nih, ada satu ya, teman-teman. Yang kedua kita lihat ke bawah nih. Bukan itu. Nah, ini teman-teman nih, ya ke kiri ya. Nih, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini ada sampai 5 kalau saya bilang, atau 6 nih ya. Atau 7 bahkan. Ini paling banyak titik menyentuh titik support resisten. Nah, berarti dia kuat sekali untuk memang terjadi akan penurunan ke bawah di area sini. Itu indikator kedua pendukung ya. Kalau kita mau ambil posisi, ambil satu aja dulu. Tapi kalau ada pendukung lainnya itu lebih bagus. Yang ketiga yang mendukungnya ini teman-teman nih, namanya Relative Strength Index ya, RSI. RSI itu gampang gunakannya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini RSI itu yang ini ya teman-teman ya, yang garis biru nih. Garis biru ini ya. Ini titik terendah 30, titik tertinggi 70 RSI itu. Cara memakainya, kalau dia sudah mencapai titik tertinggi 70 berarti dia akan segera turun. Kalau dia mencapai titik terendah 30, ini berarti dia akan segera naik. Tapi teman-teman ya, jangan pernah ambil posisi hanya berdasarkan indikator RSI ini aja. Itu pengalaman saya ya. Jadi masih 50-50. Begitu dia nyentuh dia akan langsung turun, atau dia akan tetap naik lagi, maupun itu nanti floating loss aja ya. Nah, harus minimal 2 atau 3 indikator baru kita ambil posisi. Berarti tadi ada 3 ya teman-teman ya. Satu itu Ozone Oscillator, yang kedua support resisten, yang ketiga RSI. Dia sudah menyentuh titik 70 berarti akan segera turun. Nah, makanya saya ambil posisi di sini ya. Tadi pagi dan sekarang sudah turun banget nih tuh ya. Ini teman-teman nih ya, ini buktinya nih ya, ini profitnya 34, kita ambil posisi 3 nih. Saya diambil nih teman-teman ya, ambil posisi di 148850 nih. 148850 teman-teman bisa lihat di sini, 148850 sini. Nah, ini 148, nah sekitar seginilah ya teman-teman ya. Di area sini tadi saya ambil posisi ini. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi nah, ini diperkuat lagi nih yang saya belum share ya. Sebelum kita naik ke sini ya, itu di sini ada namanya yang diperkuat oleh ini teman-teman ya, Fibonacci, sorry ya. Fibonacci itu nih, ini yang ini Fibonacci teman-teman nih. Ini Fibonacci nih. Fibonacci itu untuk apa? Yang ini, nah ini Fibonacci nih. Yang saya geser-geser ini Fibonacci nih ya. Nah, Fibonacci itu untuk apa teman-teman? Ini untuk menentukan take profit nih ya. Kalau saya biasa ya. Maaf teman-teman ya, ini saya minta maaf, saya nggak menggurui ya, ini pengalaman aja. Kita lihat di time frame, ada Fibonacci-nya itu di time frame kemarin, itu di time frame berapa ya? Sorry, bentar ya. Oh nih, itu di time frame H1 ya.
Nah, ini benar nih teman-teman nih ya. Ada Fibonacci retracement di sini. Ya, di sini bisa lihat teman-teman nih. Fibonacci retracement itu kita bisa pakai kalau ada terjadi dominan break ya terhadap salah satu candle terpanjang. Kita lihat di sini teman-teman nih, saya gedein ya. Candle terpanjang di sini, ini kalau ini posisinya buy ya. Candle terpanjang di sini adalah yang merah. Nah, candle terakhir terpanjang itu akan dilewati 2 atau 3 candle berikutnya yang berlawanan ya. Ini dilewati oleh 1, 2, 3 candle biru nih, hijau, sorry ya, 3 candle hijau ke atas. Berarti ini kita bisa pakai dominan break ya, dimana di sini ini merupakan area, akan menjadi area demand. Nah, kita take profitnya di mana nanti? Take profitnya itu di 161, 261 dan 423. Nah, ini memperkuat. Kenapa? Biasa udah sampai 423 dia akan segera turun. Ini salah satu tambahan ya teman-teman, ini tambahan posisi tadi ya, memperkuat posisi tadi untuk kita ambil sell ya yang ke bawah ini. Jadi seperti itu ya, karena ada terjadi ini dominan break di sini ya, dan kita bisa pakai Fibonacci retracement. Ini sebetulnya ada 2 posisi ya, di sini buy area sini, nanti di area sini ini sell ya. Yang ini buy saya nggak sempet nih ya, cuman saya sempat pas di sini ya. Ini yang ini teman-teman nih ya, yang buy-nya nggak sempat, ini sell semua tuh. Yang buy-nya saya nggak sempat untuk di sini ya. Mungkin itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini ya, semoga bermanfaat. Itu aja ya, selebihnya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau saya biasa trading di OctaFX, kalau nggak di Traders Family ya. Kalau di OctaFX teman-teman bisa gabung di OctaFX ya. Kita bisa trading dengan yakin bersama Okta, bergabung bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan 60 penghargaan industri ya, plus teman-teman tinggal buka akun ya. Kalau teman-teman mau lagi nyari broker ya, nanti masuk ke sini, teman-teman bisa daftar ke akun Facebook lewat akun Facebook, Apple ataupun dengan Google. Paling gampang nih dan Google ya. Kemudian atau dengan email kata sandi baru, tinggal klik pendaftar, nanti akan konfirmasi di email. Itu aja sharingnya kali ini. Dan satu hal teman-teman ya, sekali lagi jangan ambil posisi dengan satu indikator aja, minimal 3 lah ya. Jangankan 1 teman, 3 aja nggak ada jaminan ya. Kalau saya tadi pagi saya ambil di sini plus ini sell di sini, itu nggak ada jaminan 100% akan turun ya. Walaupun sudah didukung oleh 3 indikator ya, ada RSI, ada support resistance, ada oscillator, dan juga terakhir itu tadi ada Fibonacci retracement ya. Itu nggak ada jaminan ya, tetap aja bisa dia naik ke atas walaupun floating loss dulu dan akhirnya akan ke bawah, bisa aja seperti itu. Itu aja ya, nggak usah diikutin teman-teman ya, karena ini cuma sharing aja. Semoga bermanfaat, tapi sukses selalu dan sehat selalu.